Kue Bugis merupakan kudapan tradisional yang berasal dari Betawi. Namun, di beberapa daerah juga memiliki kue yang hampir sama dengan kue Bugis, di antaranya saja di Jawa. Nama kudapannya bernama kue mendut. Kue mendut dan kue Bugis pada dasarnya memiliki cita rasa yang sama, yakni bercita rasa manis dan gurih, dan memiliki bahan yang sama, yakni terbuat dari tepung ketan dengan isian enten yang terbuat dari kelapa. Dan dalam penyajiannya, kue ini dibungkus menggunakan daun pisang sehingga beraroma khas dan menambahkan cita rasa. Sejarah kue Bugis. Keberadaan kue Bugis tidak terlepas dari pengaruh etnis Nusantara di Batavia saat menggunakan yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bahan-bahan seperti tepung ketan, kelapa, dan gula memang bahan-bahan yang sudah ada jauh dari sebelum Tionghoa datang ke Indonesia. Namun, walaupun demikian, etnis Tionghoa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan berbagai kue basah di Indonesia, khususnya yang dikukus dan dibungkus menggunakan daun seperti daun pisang dan daun pandan. Filosofi kue Bugis. Kue Bugis sangat lekat dengan kehidupan dan tradisi masyarakat Betawi. Pada saat acara-acara seperti acara pertemuan, acara pernikahan, acara pertunangan, selalu akan hadir yang namanya kue Bugis sebagai hantaran, yang mana tekstur kue Bugis yang kenyal dan lengket menggambarkan hubungan kedua keluarga yang semakin dekat. Selain itu, di bulan puasa, untuk menghormati calon mertua dan sebagai tanda kasih, biasanya calon menantu perempuan akan mengirimkan kue Bugis sebagai makanan berbuka. Dan usai akad pernikahan, kue Bugis selain disajikan pada para tamu, juga menjadi salah satu kue manis hantaran balik dari pihak perempuan. Kemudian, rasa manis yang ada pada kue Bugis menjadi perlambang harapan dan cita-cita bahwa setiap tahap kehidupan akan semakin manis seperti kue Bugis. Nah, filosofi itulah yang menjadikan kue Bugis tak pernah absen dalam acara-acara adat tradisional Betawi dan Hari Raya Idul Fitri. Kue Bugis dahulu juga sering dijadikan sebagai dalam acara nyahi, yaitu minum teh bersama di sore hari. Bahan-bahan kue Bugis. Bahan yang pertama yakni tepung ketan hitam, tepung ketan putih, kelapa parut, gula pasir, minyak goreng, daun pandan, garam, air, dan daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Nabila. Saya Nada Istiana. Saya Nur Hidayat. Saya Rosnia Nur Fadila. Saya Lulu Nur Aini. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan akan menyampaikan materi mengenai meningkatkan jiwa nasionalisme dengan melestarikan makanan daerah kue Bugis. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membuat isi dari kue Bugis tersebut yang terdiri dari gula putih, kelapa yang sudah diparut, dan daun pandan. Semua adonan tersebut dicampur dan dimasak menggunakan suhu api kecil dan diaduk-aduk sampai adonan tersebut dirasa sudah cukup matang. Setelah isi kue Bugis tersebut dirasa sudah matang, kemudian api dipadamkan dan adonan tersebut didiamkan hingga dingin. Setelah isi kue Bugis tersebut dingin, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil untuk dimasukkan ke dalam adonan kue Bugis. Tapi sebelum melakukan kegiatan ini, kita sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu agar memastikan tangan kita itu benar-benar bersih.
dan makanan pun tetap higienis. Lakukan kegiatan tersebut sampai selesai dan isi kue bugis pun terbentuk bulat-bulat kecil semuanya. Langkah selanjutnya, setelah membuat isian kue bugis, maka kita akan membuat adonan kue bugis tersebut. Kita di sini menggunakan perbandingan campuran, yaitu 2 tepung beras putih dan 2 tepung beras merah. Dan selanjutnya kita tuangkan beras putih tersebut ke dalam wadah atau tempat yang telah kita sediakan. Kemudian tidak lupa kita campurkan juga tepung beras hitam sebagai campuran dari tepung beras putih tersebut. Sini kita masukkan dan disatukan ke dalam wadah yang telah kita siapkan tadi untuk nanti kemudian diaduk hingga merata dan adonan tercampur secara merata. Kemudian siapkan garam dan dicampurkan dengan air panas untuk menjadi bumbu dari kue bugis tersebut. Penggunaan air panas di sini agar garam tetap atau gampang dilarutkan. Setelah itu, air garam tersebut dimasukkan ke dalam adonan kue bugis tersebut. Setelah air garam tersebut dimasukkan, maka sekarang kita akan mengaduk adonan tersebut menggunakan tangan kita. Perlu diingat, sebelum kita melakukan kegiatan ini, sebaiknya dan kita harus pastikan bahwa kita sudah mencuci tangan dengan sabun, agar kita tahu bahwa tangan-tangan kita itu benar-benar bersih dan makanan kita tetap terjaga kehigienisannya. Campurkan sedikit demi sedikit air hingga adonan tersebut tercampur dengan rata. Tambahkan kembali air kalau dirasa adonan tersebut belum cukup air. Dan kegiatan tersebut diulangi sampai adonan benar-benar dirasa sudah cukup bagus. Setelah adonan terbentuk dan dirasa sudah cukup bagus dan sudah tercampur sempurna, maka dirasa cukup. Setelah itu kita akan memberikan minyak pada cetakan kue bugis yang akan digunakan agar kue bugis nanti tidak lengket pada cetakan yang kita gunakan. Oleskan minyak dengan merata. Nah, pada kali ini kita akan membentuk si kue bugis tersebut, yaitu dengan cara ambil adonan kue bugis, dipipihkan, kemudian masukkan si isian kue bugis tersebut. Nah, setelah itu dibulatkan kembali hingga si isian kue bugis tersebut itu tidak terlihat atau berada di dalam adonan tersebut. Setelah itu, taruh adonan tersebut ke dalam cetakan yang telah kita sediakan. Dan kalau sudah selesai, kita harus menyusunnya di dalam wajan atau panci yang akan kita gunakan untuk mengukus. Setelah itu kita kukus menggunakan api yang tidak terlalu besar, kurang lebih 15 menit hingga kue tersebut matang. Setelah matang, maka kita angkat. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian keluarkan kue bugis tersebut dari cetakan yang kita pakai tadi dengan cara mengetuk-ketuknya ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Maka kue bugis tersebut akan mudah keluar dengan sendirinya, seperti yang akan kita lihat. Setelah semua kue bugis tersebut kita keluarkan dari cetakan, maka kita diamkan terlebih dahulu hingga si kue itu dingin. Setelah dingin,
Maka kita tinggal membungkus kue tersebut ke dalam daun pisang yang telah kita sediakan. Di sini kita menggunakan daun pisang karena daun pisang merupakan alat pembungkus tradisional yang ada sejak dulu dan itu harus dilestarikan. Walaupun kita bisa mengganti pembungkus tersebut dengan plastik dan sebagainya. Lakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus hingga selesai dan tidak ada kue bugis yang tersisa. Setelah semuanya selesai, maka hidangan kue bugis pun telah siap untuk dihidangkan. Kita bisa memakannya langsung atau juga bisa menjadikan kue bugis tersebut sebagai